kita harus punya memang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi. Itu semua ya kalau biasanya itu ditelusur. Ini dari awal waktu pengerjaan ini bagaimana cara di tender, maka harus ada itu dari pengumuman misalnya untuk pengumuman mau ada pekerjaan ini yang di tender. Itu harus dari pengumuman dari siapa saja yang ikut tender, siapa yang menang, apa surat yang mendukung bahwa itu menang. Jadi itu tidak hanya abstrak, tidak hanya dijalankan saja, tetapi harus terdokumentasi dengan baik. Ya. Dan yang 85 itu pelaksanaan produksi dan layanan. Jadi aktivitas produksi dan pelayanan itu harus terkendali. Kenapa ya? Supaya semuanya itu bisa masuk dalam perancangan ya. Dari perancangan untuk bisa menghasilkan produk itu, maka kita harus melakukan hal yang seperti ini. Kita tentukan sendiri. Gitu. Oke, lanjut di klausul selanjutnya 86 itu identifikasi dan mampu telusur. Saya kira tadi sudah disinggung juga ya. Jadi ini harus mudah ditelusur tadi. Jadi kalau nyimpan harus jelas ya. Bikin folder misalnya tentang ISO, terus ini tentang pekerjaan apa itu dipilah-pilah dengan baik sehingga begitu ditanya itu bisa menunjukkan. Dan ada pengendalian output proses produk dan layanan yang tidak sesuai. Itu semuanya harus kita kendalikan dengan baik. Kalau misalnya suatu uh, layanan, produk dan layanan yang tidak sesuai ya, itu harus nanti di, oh ini yang sudah tidak sesuai ya harus disendirikan gitu ya. Tetapi untuk berikutnya ini harus ada bisa memberikan proses yang harusnya tidak menghasilkan hal-hal yang tidak sesuai gitu. Lanjut. Klausul 9 tentang evaluasi kerja, ini pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Ini lebih menuju kepada kalau kita misalnya di internal adalah audit internal. Maka kita bisa melihat bagaimana kita punya hasil selama ini yang kita cantumkan di sasaran mutu. Ya. Jadi kita bisa ukur semua, ya, kepuasan pelanggan juga bisa kita ukur. Jadi hasil sekian persen untuk suratan itu kan tidak mungkin mau lama-lama tiap bulan misalnya laporannya. Maka ini untuk di bulan Februari hasilnya gimana? Kalau belum 100% ataupun sudah 100% tetap harus dianalisis. Misalnya kalau sudah 100% dianalisis, ya analisisnya itu bahwa ini sudah sesuai strateginya sehingga ini perlu dilanjutkan. Kalau sudah beberapa kali tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa disimpan ya, bisa disimpan prosedur mutunya, tidak boleh dibuang itu karena itu prosedur mutu yang dilakukan oleh unit kerja itu. Jadi tetap harus tersimpan dengan baik dan ditulislah itu berapa eh, targetnya yang harus dilakukan. Gitu. Jadi ini ada juga audit internal yang harus dilakukan ya. Kemudian tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen ini tentunya yang tadi sudah disinggung bahwa ini akan membicarakan temuan-temuan yang ada. Kalau temuan yang mudah diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh unit kerja, saya kira jangan masuk di dalam hal yang akan dibahas di tinjauan manajemen. Jadi cukup hal-hal yang memang melibatkan kebijakan para pimpinan untuk bisa menyelesaikan itu. Lanjut
Ya, klausul terakhir ini peningkatan ya. Peningkatan. Jadi ini 10.1 itu secara umum, 10.2-nya ketidaksesuaian dan tindakan koreksi. Nah, ini kalau tidak sesuaian itu termasuk adanya keluhan pelanggan. Itu berarti kan belum selesai ya. Belum memuaskan. Nah, ini bisa saja nanti mempengaruhi persentase kepuasan pelanggannya. Jadi ini harus organisasi mengendalikan ya, ketidaksesuaian dan melakukan koreksi. Jadi jadi tindakannya ya melakukan koreksi kenapa itu tidak sesuai. Kemudian menangani konsekuensi yang timbul dari ketidaksesuaian. Jadi pasti ada konsekuensinya kan. Nah, ini harus ditangani dengan baik. Kemudian menentukan kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian sesuai dengan dampak dari ketidaksesuaian. Jadi ya memang tadi ya kalau ini sebenarnya sangat terkait dengan eh, risk-based thinking tadi itu. Jadi kalau misalnya ada risiko, nah itu pasti ada dampaknya. Ini yang menjadi eh, bisa terjadi ketidaksesuaian. Maka harus ada hal-hal yang dilakukan ya, baik sebagai tindakan koreksi apa yang ada itu maupun untuk bisa menghilangkan penyebab ketidaksesuaian itu. Lanjut. Nah, untuk peningkatan ini juga bisa menerapkan tindakan, kemudian meninjau efektivitas tindakan, memperbarui informasi tentang risiko dan peluang. Jadi manajemen risiko itu tidak tetap itu terus tapi kalau kan ada ya, ada memang perhitungan untuk risiko itu sering terjadi, jarang terjadi, ya kadang-kadang gitu, ada begitu. Nah, itu kalau yang kadang-kadang dan bisa kita selesaikan ya enggak usah masuk lagi. Maka harus ditinjau terus itu tentang risiko dan peluang. Apakah ada risiko lain lagi yang kita bisa identifikasi sehingga semuanya tidak mengganggu proses-proses perjalanan kita melayani untuk bisa menghasilkan satu lulusan dengan mutu yang baik gitu. Nah, tentunya di sini juga kalau ada perubahan yang diperlukan ya, ya harus juga dilakukan. Yang terakhir ini menyimpan dokumen tentang ketidaksesuaian tindakan yang diambil dan hasilnya. Semua harus terdokumentasi dengan baik. Oke, lanjut. Nah, untuk 10.3 itu peningkatan berkelanjutan. Ini tadi disinggung pada sasaran mutu tadi itu, peningkatan berkelanjutan. Target hari ini kita 75 kepuasan pelanggan, tahun depan itu harus meningkat menjadi 85 misalnya. Sudah tercapai harus meningkat lagi gitu. Ya. Jadi semua ini harus ada eh, dilakukan tinjauan manajemen untuk menentukan peluang-peluang perbaikan dan peningkatan tentunya. Lanjut. Nah, ini dia bahwa sebenarnya ISO itu menjaga agar ini siklus PDCA ya, apa yang kita rencanakan itu akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan kemudian harus kita cek bagaimana hasilnya. Ya, bagaimana hasilnya. Kemudian kalau sudah bagus, action apa yang selanjutnya kita lakukan? Tentunya untuk peningkatan. Tetapi kalau belum bagus, action apa juga yang kita harus lakukan sehingga bisa tercapai. Dan ISO 91 ini menyangga siklus PDCA ini supaya tidak melorot. Ya. Jadi disangga sehingga ada improvement. Ya. Mungkin diklik satu kali ya supaya ini bisa mutar.
apa namanya ininya admin mungkin bisa diklik satu kali ini bisa supaya lagi ya ini harus dijaga oleh ISO 9001 supaya tidak menggelinding turun. Jadi ini seharusnya ini semakin naik ya. Jadi ada improvement dengan adanya inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita singgung sedikit saja tentang ISO 2001-2018 ya. Ini ISO ini sebenarnya lebih ke fokus pada peserta didik dan penerima manfaat. Jadi memang khusus pembelajaran biasanya ini yang di sertifikasi itu prodinya. Bisa institusi, tetapi yang diaudit adalah prodinya, ya, karena yang langsung berkaitan dengan peserta didik. Tetapi ya ada juga kepemimpinan visioner, ya, keterlibatan individu, pendekatan proses, peningkatan ya tetap sama ya, kemudian juga keputusan berbasis bukti, jadi harus ada bukti memang. Kemudian manajemen hubungan, tanggung jawab sosial, aksesibilitas dan kesetaraan. Jadi ini peserta didik tidak boleh dibedakan, ya, tidak boleh dibedakan antara yang disable misalnya kalau ada, ya, dengan yang normal. Dan ISO 21001 ini itu lebih melindungi pada siswa-siswa atau mahasiswa yang disable. Kita harus punya fasilitas untuk mereka. Jadi kalau misalnya tangga, maka harus ada yang apa namanya? Bukan tangga itu yang bisa misalnya kursi roda untuk bisa Yang untuk difabel ya. ya untuk difabel itu. Nah, jadi itu harus misalnya kamar mandinya juga harus tersedia. Itu lebih fokus ke sana. Tapi yang jelas ini yang diutamakan adalah yang dilihat peserta didik, ya. Jadi ini memang harus ada pimpinan karena tidak mungkin kan yang untuk fasilitas itu nanti prodi khusus yang menyediakan, tetapi kebijakan pimpinan yang ada ya biasanya ada juga di audit, tetapi lebih kepada misalnya kurikulumnya gitu. Jadi makanya harus ke prodi itu. Jadi proses pembelajarannya gimana. Jadi itu lebih ke prodi. Tapi kalau 9001 itu lebih ke sistem manajemen mutu secara umum. Jadi lebih ke pelayanan biasanya. Ya, ya semuanya sebenarnya ya pelayanan, tetapi fokusnya ini itu